persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami bersama-sama. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan memberkati kehidupan kita bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami datang Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini ya Tuhan kami berkumpul kembali di Menara Doa ini ya Tuhan. Satu yang kami rindu, kami mengenal Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan Engkau bawa kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami mau dekat dengan Tuhan, bawa kami untuk kami masuk ya Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Berkati ya Tuhan Menara Doa ini ya Tuhan. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Kami punya masalah beban apapun Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Mari sembah Dia. Ku berseru Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari dari awalnya kita katakan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang.
Samaria. Ku berseru Yesus, Yesus sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu, ya Tuhanku. Ku berseru Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari lebih lagi Samaria. Berseru Yesus, Yesus sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari datang sembah Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami tahu ya Tuhan Yesus, hari-hari ini Engkau sedang bawa kami. Biarlah ya Tuhan Engkau jadikan kami sahabat ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami mau dekat dengan Engkau secara pribadi Tuhan Yesus. Mari bawa kami Roh Kudus, jamah kami, lawat kami, penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan Engkau Bapa yang baik, yang selalu ada buat kami. Sembah Dia, haleluya. Dengan seruan kami ya Tuhan Yesus, kami datang menghadap kata kasih karunia-Mu. Ya Roh Kudus, ini doa kami, ini persembahan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa kami Yesus Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Oh, ku berseru Yesus, Yesus sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari lebih lagi sembah Dia. Ku berseru Yesus, Yesus sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu ya Tuhan. Ku berseru Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari sekali lagi dengan imanmu. Ku berseru Yesus, Yesus sahabatku. Ku bawa
berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkara kami Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari kita mulai datang sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Kami datang, kami berseru kepadamu. Tuhan, Engkau ada bagi kami. Engkaulah sahabat kami, Tuhan. Kami sembah Kau, Yesus, Tuhan. Haleluya. Bawa kami, Roh Kudus. Kami mau masuk lebih dalam lagi, Tuhan. Ya mendekat kepadanya sama Tuhan. Engkau bukakan pintu buat kami, Engkau bawa, Engkau Tuhan dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu, Bapa. Selamanya Kau Tuhan kami, selamanya. Lawat ya Tuhan, umat-umat-Mu, lawat anak-anak-Mu, Tuhan. Kami berseru, ya Yesus, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terbukalah pintu-pintu surga,
ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari sembahyang. Kau beri yang ku minta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari dari awal katakan kasih yang sempurna. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku
Glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, glory, amin Tuhan. Glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Glory, glory, Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Tuhan, terima kasih saat-saat kami ada di menara doa. Satu yang kami minta dan doakan, perbaharui setiap hati kami ya Tuhan. Kami minta curahkanlah urapan kasih-Mu ke dalam setiap hati kami. Kasih yang sempurna itu, kasih yang melenyapkan ketakutan kami, kasih yang menyembuhkan setiap luka hati kami. Kasih yang ya Tuhan, yang melenyapkan segala kesedihan kami. Bapa, aku berdoa, curahkan kasih-Mu, urapan kasih-Mu buat kami. Olah-balaba. Tuhan, aku minta damai sejahtera-Mu. Aku minta ketenangan itu Tuhan. Kami mau duduk di kaki Tuhan. Ajar kami bisa percayakan Tuhan. Tanggalkan semua ketakutan kami. Ajar kami Tuhan. Beri kami kekuatan untuk menanggalkan semua kecemasan kami, kekhawatiran kami. Tuhan tahu jeritan hati kami. Tuhan tahu kesusahan kami. Tuhan, aku berdoa. Aku percaya ya Tuhan, Engkau sanggup ya Tuhan melindungi kami, memelihara kami Tuhan. Bahkan Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan dan pikirkan. Lindungi kami Tuhan, lindungi kami semua ya Bapa. Pelihara kami ya Tuhan, jangan tinggalkan kami. Kami tidak kuat tanpa Tuhan. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan, berikan pengharapan-Mu, pengharapan yang baru buat kami. Untuk kami bisa melihat dan percaya akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan hikmat jalan-jalan Tuhan, bukakan buat kami. Pulihkan rumah tangga kami Tuhan. Pulihkan ya Tuhan keuangan kami Tuhan. Tuhan berikan kami, cukupi setiap kebutuhan kami untuk bisa melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati gereja-Mu ini, GBI Rayon 15. Tuhan berkati Tuhan, Tuhan lindungi. Tuhan tolong ya Tuhan, gereja ini Tuhan. Pakai gereja ini Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Pakai gereja ini Tuhan, memulihkan ya Tuhan banyak orang. Tuhan tolong ya Tuhan gereja ini ya Bapa, bisa selesaikan amanat agung-Mu. Tuhan percayakan sekolah Bethesda, sekolah Miracle, PKBM. Tuhan lindungi sekolah-sekolah ini dan pakai sekolah ini Tuhan. Ya Tuhan, untuk mendidik, menjadikan semua bangsa murid-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati juga klinik Bethesda, Kau pakai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau berbicara secara pribadi buat kami Tuhan. Kami rindu Tuhan dalam hidup kami makin bertumbuh, kenal Tuhan, makin dekat sama Tuhan. Kami tahu kedatangan-Mu sudah semakin dekat ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami bisa ya Tuhan menjaga setiap hati kami. Terus melekat dengan Tuhan, terus terhubung dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu tetap mengajar kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Nah, dalam minggu ini saya ingin sharingkan tentang menjadi sahabat Tuhan, ya, menjadi sahabat. Ada satu panggilan menjadi sahabat. Tapi hari ini saya berikan judul khotbah saya yaitu tentang motivasi daripada ketaatan, ya, motivasi daripada ketaatan. Kita mungkin sering mengagumi ya tentang mukjizat Yesus yang pertama mengubah air jadi anggur di pesta kawin pernikahan. Kita tahu bahwa kenapa banyak orang bertanya kenapa kok mukjizat pertamanya di pernikahan, di keluarga. Kita sudah mengerti bahwa keluarga itu adalah satu pusat perhatian Tuhan. Dari sejak kalau kita jadi orang Kristen kita baca Alkitab, dari sejak awal Alkitab, kitab Kejadian itu bicara tentang keluarga. Katakan amin. Jadi lembaga keluarga ini adalah lembaga bukan inisiatif manusia lahirnya. Tapi dari Tuhan sendiri. Tuhan berkata apa? Tidak baik manusia seorang diri saja. Aku akan berikan seorang penolong, itu keluarga. Ya saudaraku, dari situ mulai keluarga. Konflik keluarga terjadi saudara. Habel sama Kain konflik. Saudara, terus ada keluarga Abraham. Ya kan, dengan segala riuh redahnya, konflik segala macam. Lalu anaknya Ishak, wah lagi antara Yakub dan Esau. Terus itu bicara semua keluarga, sampai anak semua keluarga. Awal kitab suci kita bicara keluarga. Saudara, nanti di Wahyu itu bicara tentang apa saudara? Keluarga aja, pernikahan kawin anak domba. Dan kita orang-orang tebusannya masuk sebagai keluarga Allah. Dan di tengah-tengahnya ketika Yesus datang, mukjizat pertama dia tidak bangkitkan orang mati. Dia tidak redakan badai, bukan mukjizat itu, tapi keluarga. Saudaraku. Nah, kita tahu bahwa kenapa kau buat? Karena di sini saya melihatnya ada pesan yang kuatnya yang saya dibalik seluruh semua yang kita sudah tahu daripada mukjizat Yesus mengubah air jadi anggur di dalam pesta pernikahan, yaitu satu hal. Tuhan ingin menghapus atau mencegah, ya kan, terjadinya rasa malu dari keluarga ini karena mereka kehabisan anggur atau kekurangan anggur, saudaraku. Jadi Tuhan buat mukjizat supaya mereka tidak malu. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Apa sih yang ini kan di dalam hidup kita? Kalau saudara dan saya punya keluarga yang bisa dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan, keluarga yang utuh, saya percaya kita bisa menjadi kesaksian yang hebat. Sebaliknya, keluarga saya bicara hubungan suami istri dan anak, keadaan hidup masing-masing. Kalau suami istri dan anak-anak kita dalam keadaan baik-baik, itu saya percaya itu kasih karunia, itu adalah berkat dari Tuhan. Katakan amin. Tapi ketika kita mengalami pergumulan, tiba-tiba anak kita, suami saudara mungkin, istri saudara, mengalami hal-hal yang kehabisan anggur, habis bener anggur. Ini sesuatu yang pasti malu. Tapi di sini Tuhan mau bilang ada pengharapan. Tuhan mau kerja di keluarga. Tuhan selalu bekerja di keluarga. Ketika keluarga ini yang rusak bisa pulih. Dengar baik saudara, itu Tuhan ahlinya lah untuk memulihkan yang rusak, yang hancur. Percaya saudara, katakan amin. Ya kan, akhirnya apa? Keluarga ini akan jadi tempat di mana Tuhan melepaskan berkat, kehidupan. Lalu mereka jadi salurannya. Amin saudara. Tetapi saudara melihat sini. Ya kan, mujizat air jadi anggur itu. Ya kan. Jarang orang memperhatikan siapa yang terlibat di dalamnya. Iya betul Yesus yang buat. Tapi saudara tahu gak?
bukan pemimpin pesta, bukan tamu-tamu terhormat, tetapi siapa? Para pelayan. Saudara, para pelayan. Tuhan, makanya ada satu pertanyaan waktu saya khotbah tentang Yohanes pasal 2 ini, saudara. Yesus benar, mengapa kok Maria dan Yesus memilih berbicaranya kepada pelayan? Itu pertanyaannya. Kenapa, saudara? Jawabannya adalah apa? Karena para pelayan adalah pihak yang apa? Siap untuk apa? Mendengarkan dan mentaati. Saya ingin saudara menara doa kita, ya kan, menjadi satu wadah, satu tempat kita belajar. Ini tiap hari kita belajar, saudaraku, yaitu di mana kita menjadi orang-orang yang bisa mendengarkan Tuhan dan melakukannya. Katakan amin. Ya kan, bukan pemimpin dia cari, karena nggak terbiasa. Kalau bos biasanya ngatur, bukan diatur. Saudara, tamu-tamu terhormat mungkin nggak terbiasa, tapi yang terbiasa untuk diperintah, saudaraku, yaitu siapa? Pelayan. Jadi mujizat seringkali terjadi pada orang-orang atau melalui orang-orang yang apa? Yang simple, yang humble, yang mempunyai hati apa? Hamba, yang siap melayani, yang orang-orang yang mau apa? Diatur dan tidak banyak alasan. Jadi orang yang taat. Katakan amin. Orang-orang yang taat. Nah, hari ini saudaraku yang sebenarnya, memang saya pernah dengar ada satu teman juga banyak pada kesaksian. Kenapa sih kamu gak mau jadi Kristen atau gak mau jadi sungguh-sungguh lah Kristen atau masuk dalam itu? Dia bilang ini, saya tuh gak mau jadi Kristen karena saya gak mau hidup saya tuh terikat. Saya lihat tuh jadi orang Kristen kayaknya dipaksa kita harus taat. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh begini. Enggak. Saya gak mau hidup dengan rasa bersalah karena gak taat. Saya mau bebas. Nah, saya hari ini saya mau sharingkan kepada kita dalam minggu ini, saudaraku, tentang motivasi utama. Apa motivasi utama seharusnya? Ya kan? Dalam hal mentaati Tuhan. Motivasi kita ini apa? Ya saudara, ini yang kita akan bahas dalam minggu ini, saudara. Tentang bedanya seorang budak atau hamba atau pekerja dengan seorang sahabat. Ya, kita harus ngerti, saudara, kita taat karena apa? Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kita mau dengarkan Tuhan, kita mau taati Tuhan karena kita ngerti, harus ngerti dulu Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kita mau ikutin perintahnya karena Dia, saudara, menginginkan hal-hal yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Setuju gak, saudara? Katakan amin. Ini dasarnya taat. Kita mengasihi, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tak pernah bisa diberikan oleh siapapun di dunia ini. Jadi saudara harus taati. Jadi gini, makanya kan soal anak ya, kembali ke anak. Begini saudaraku, ya saya tuh sebagai orang tua gak terlalu detail sehari-hari untuk urus anak-anak nih, dua. Sasa dan Joel itu maminya, Bu Andit, saudaraku. Ya, jadi maminya lah yang tentukan sekolah di mana, lesnya apa, ya kan, les ini, hari ini, gimana, ya kan. Bu Andit ini yang kasih perintah, gini. Ada banyak Tuhan tuh bicara sama kita. Kita udah banyak tahu tentang firman Tuhan, perintah Tuhan. Saudaraku, kalau Tuhan bisa berbicara sama kita, menegur kita, saya percaya karena Dia sedang menyiapkan atau menginginkan yang terbaik dari kita. Percayalah Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak akan pernah bisa diberikan siapapun di dunia ini. Saudara percaya, katakan amin. Itulah alasannya kenapa kita mau apa? Mentaati Tuhan. Ya, satu-satunya alasan ada kasih di dunia ini karena Allah adalah kasih. Jadi kita tidak taati Tuhan, kita tidak taat kepada Tuhan ya saudara, bukan karena kita takut. Kita taat bukan karena kita takut atau nanti bersalah lagi atau sekedar melakukan kewajiban. Kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Katakan amin.
Dia mengasihi kita lebih dahulu. Saya dapat kesaksian saudara, seorang hamba Tuhan, dia bersaksi. Ya, pada waktu dia masa muda, pada waktu dia sudah lahir baru, dia sudah bertobat. Seorang temannya mencela dia. Dia bilang, dia celak ya kan cara hidupnya dia. Kamu ini serba dibatasi, ini gak boleh, itu gak boleh, itu gak mau, kamu gak mau. Ya kan, karena kamu orang Kristen ya. Aku sih, kamu tuh gak bisa, ya kan, melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti kami. Kami itu bebas segala macam, bisa hura-hura. Si hamba Tuhan ini dia cerita, dia jawab saudara, jawabannya sangat luar biasa sih. Dia bilang begini, saya bisa saja hura-hura, ya, pakai narkoba, mabuk, pergi ke pesta sesuka hati saya. Tetapi ini kata-kata yang paling penting, kita dengar, sudah dengar ini, ya kan? Tetapi sejak saya bertobat lahir baru, Tuhan Yesus sudah berikan, Tuhan sudah mengubah apa? Selera saya, keinginan saya. Saya ngerti, katakan amin. Itu loh, selera itu. Kenapa kok, saudara, kenapa kok Tuhan mengubah apa yang harus dimakan oleh bangsa Israel di padang gurun? Mereka makannya apa saudara di Mesir? Bawang prela, inilah itu, segala. Di padang gurun dirobah, makanannya apa? Mana? Yang turun dari surga. Saya bisa ngerti gak maksud saya? Katakan amin. Waktu dia masuk tanah perjanjian, makanannya berubah lagi. Dari apa yang mereka tabur. Saudaraku Yesus. Jadi ini bicara tentang kalau orang yang sudah lahir baru. Saudaraku, makanan dia seharusnya adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan menyelesaikannya, katakan amin. Seperti Yesus yang berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Pertanyaannya begini sekarang saudaraku. Ya, soal ketaatan bukan boleh, ini boleh enggak, ini boleh apa enggak, ini bisa enggak apa enggak, bukan. Pertanyaannya apakah selera dan keinginan kita telah diubah oleh Tuhan? Karena Tuhan berkata, Tuhan akan berikan kita hati yang baru, roh yang baru. Coba kita baca Alkitab kita. Galatia 5 ayat 24 sampai 26. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi apa? Milik Kristus. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling apa? Mendengki. Katakan amin. Jadi saudara, Tuhan Yesus ya kan tidak hanya mau mengubah perbuatan kita saudara. Tetapi dia akan ubah apa? Selera, keinginan kita. Apa yang dulu kita anggap menyenangkan yaitu dosa. Sekarang kita lihat sebagai hal yang apa? Yang merusak. Katakan amin. Jadi hamba Tuhan ini dia ngomong gini saudaraku. Ya, hamba Tuhan ini berkata begini. Dulu saya tidak menginginkan. Ini setelah dia udah tua, dia khotbah. Dulu saya tidak menginginkan hal-hal itu. Waktu saya masih muda, sejak saya lahir baru. Sekarang pun saya enggak setelah tua. Semuanya itu hanyalah kesenangan murah dan palsu yang memberi kenikmatan sesaat. Tetapi kemudian menghantam balik hidup kita. Mungkin terlihatnya seperti kebebasan kalau kita memberontak. Saudara, kita melanggar daripada perintah-perintah Tuhan. Tetapi itu tidak bertahan lama.
Hal-hal itu akan membawa kepada apa? Keputusasaan, bukan martabat. Berakhir dengan apa? Depresi, bukan sukacita. Jadi saya mau tanamkan di sini, saudara, mau tanamkan di sini ya. Ketaatan kepada Tuhan itu seperti pagar sebenarnya. Pagar pengaman di tepi apa? Di tepi jurang. Bukan untuk menghalangi kita menikmati pemandangannya. Tetapi untuk apa? Menjaga agar kita tidak jatuh ke dalam jurang, saudaraku. Katakan amin. Nah, hari ini saya ingin bagikan begini tentang melakukan, mentaati, saudara. Jadi saya mau ajak saudara coba belajar berpikir, mau nggak kita naik ke satu level yang baru? Saya mau ceritakan begini, di hari-hari terakhir sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, kita sedang mau memasuki masa prapaskah nih sekarang ya saudaraku. Dia ada mengajar sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari dan kita renungkan. Itu tinggal beberapa hari lagi dia akan disalib, itu hari prapaskah itu saudaraku. Dia ajar saudara. Dimana gini, Tuhan ingin kita naik ke level, ya kan? Naik level di dalam apa? Ketaatan, saya tulis. Dari ketaatan seorang hamba menjadi ketaatan seorang apa? Seorang sahabat. Apa dasar firman-Nya? Ini Tuhan ngomong di dalam Yohanes pasal 15. Kita tahu ya dari Yohanes pasal berapa saudara? 12 kalau saya 12. Ya kan dia diurapi. Itu kan 3 hari sebelum saudara ya kan. Paskah. 12, 13, 14. Itu hari prapaskah. Termasuk di dalamnya sini. Ada satu saudara perkataan ini yang sangat penting. Saudara, ini yang menjadi sebenarnya setiap hamba Tuhan, setiap nabi-nabi merindukan ini saudara. Apa? Menjadi sahabat Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan. Bukan cuma sekedar jadi pelayan atau hamba Tuhan. Enggak, sahabatnya Tuhan. Coba kita baca sama-sama yuk. Yohanes 15 ayat 12 sampai 15. Ya. Kita baca ayat 12. 1, 2, 3. Inilah perintahku. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi. Ini perintahnya. Ya. Tidak ada kasih. Perhatikan. Yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk siapa? Sahabat-sahabatnya. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi pada saat kita lakukan. Saudaraku, perintah Tuhan, Tuhan sebut kita sebagai sahabat. Pada waktu dia bilang seperti itu, didahului dengan kata kasih. Kamu melakukan perintahku karena kamu mengasihi aku. Karena kamu mengasihi saudara-saudaramu. Perhatikan saudara, itu poinnya. Poin ketaatan. Kalau hamba, bukan. Dia taati karena atas perintah. Lalu setelah itu, buat laporan kerja. Perhatikan lagi saudara, ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi apa? Hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu apa? Sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi hamba itu gini saudara. Kalau Tuhan kasih perintah sama hamba. Hamba tuh gak ada alasan untuk nanya. Kenapa aku disuruh seperti itu? Apa alasannya bos? Nyuruh aku cak-cak ini. Saudara sebagai bos, sebagai Tuhan tidak perlu kasih penjelasan. Kalau dia hamba. Kalau dia bawahan saudara tidak perlu kasih penjelasan. Kalau dia sahabat, saudara banyak berbicara. Terkadang tidak disuruh dia lakukan. Contoh ada 3 sahabat Daud, Triwira. Daud tuh, dia tuh karena sering lihat wajah Daud ya. Daud tuh gak ngomong loh kalau dia aus. Nah itu ceritanya. Dia gak ngomong dia haus. Cuma mereka bisa nangkep Daud lagi haus. Lalu apa dia buat? Dia nyebrang loh ke tempat musuh. Dia ambil air di perigi. Dia serahkan ke Daud. Dia bilang oh enggak. Aku gak mau minum air yang kamu kasih. Karena ini masalah nyawa kamu nanti. Kamu ini. Jadi ini sahabat. Sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tuh gak ngomong. Kita udah ngerti Tuhan tuh maunya ini. Sahabat. Nah, saudara mau jadi sahabat Tuhan?
Ada 3 hal yang harus kita sadari tentang ketaatan. Ya kan? Ketaatan seorang sahabat. Itu saya pakai istilah integritas iman sebenarnya. Ya. Yang pertama saudara perhatikan sini. Ketaatan seorang sahabat itu berdasarkan apa? Kasih dan apa? Pewahyuan. Bukan cuma sekedar kewajiban atau perintah. Saudaraku, ya. Tuhan Yesus menegaskan sahabat itu diberi akses terhadap apa? Segala sesuatu yang ku dengar dari Bapakku. Saudara pernah dengar gak apa saudaraku? Jadi gini, saya tuh ingin saudara dan saya kita sama-sama berdoa, mau gak untuk jadi sahabat Tuhan? Targetin gitu. Karena saudara, kalau jadi sahabat, Tuhan gak akan pernah mau buat apapun tanpa memberitahu sahabatnya. Ketika dia mau musnahkan Sodom dan Gomora, dia datang dulu. Dia sampai ngomong, gak mungkin aku gak ngomong sama Abraham. Dia sampai dia ngomong sama Abraham. Lalu Abraham nego sama Tuhan. Janganlah hancurkan. Kalau ada 50 camano Tuhan, ya udah lah, gak mungkin lah. Kalau ada 40 bagaimana Tuhan? Oh enggak lah, 30 enggak, 10. Enggak, aku enggak ini. Sudah stop. Karena 10, itu ada nego. Akhirnya dia datang ditemuin, enggak ada 10 orang. Musnahkan. Jadi konsep sahabat tuh gini. Saya pernah baca satu buku ya. Buku dari Kenneth Hagin. Tentang sahabat. Saudara bisa cari bukunya nanti. Dia bilang begini. Sampai hari kematian pun kapan? Sampai mengenali penyakit ini penyakit apa? Penyakit untuk membuat saya bertobatkah? Untuk menyatakan kemuliaankah? Atau penyakit untuk membawa saya pulang ke sorga? Kalau kita sahabat, dia pasti kasih tahu. Bahkan kalau kita bisa, boleh enggak? Aku tuh meninggalnya enggak sakit. Dan itu yang terjadi atas siapa? Kenneth Hagin. Tahu gak sih aku meninggal ya? Ya siap. Sampai segitunya tuh sahabat. Prinsipnya seorang sahabat tuh dia gini. Dia mau dengarkan suara atau perintah Tuhan, firman Tuhan. Dan dia mau lakukan kehendak Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya. Jadi ketaatan seorang sahabat. Sekali lagi saya mau jelaskan. Itu lahir dari apa? Dari keintiman kasih, hikmat, dan apa? Pengertian. Katakan amin. Ya kan? Ya. Jadi kita mentaati Tuhan bukan lagi sekedar melakukan apa? Ritual agama. Aku sudah buat. Aku sudah doa. Aku sudah bawa perpuluhan. Aku bawa buah sulung nih. Yang bawa buah sulung. Aku sudah melayani. Ya. Sudah. Kalau mentalitasnya hanya sebagai hamba. Pasti kita lakukan apa yang sekedar kewajiban. Lalu kita akan minta apa? Mana upah aku? Kita akan minta, aku dapat apa? Kalau pemikiran kita, aku dapat apa dari pelayanan aku? Dari hidup aku ini? Waktu aku berhubungan dengan Tuhan, berhubungan siapa? Aku dapat apa? Itu bukan sahabat. Saya bisa ngerti. Karena sahabat dia melakukannya karena dia mengasihi. Dan dia tahu. Tuhan tuh hitungannya jelas. Dia lakukan ini Tuhan gak ngasih pun Tuhan udah kasih lebih banyak. Sudah lebih dulu dia ngasih. Gitu saudara. Kalau kita bisa bangun mentalitas sahabat Tuhan. Ke istri pun kita hubungannya tuh sahabat. Bukannya hamba dan Tuhan. Aku sudah lakukan ini. Mana? Kau buat apa sama aku? Gak ada transaksional. Setuju gak? Ngerti gak? Katakan amin. Jadi kalau kita menjadi sahabat Tuhan gini saudaraku. Ya kan kita pasti apa yang kita kasih kok. Kamu mengasihi Tuhan, aku mengasihi sesama. Jadi kita gak bisa berkata saudaraku. Bahwa kita mengasihi Tuhan. Tetapi kita hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kasih jenis ini adalah kasih yang palsu. Kasih yang tidak menghasilkan ketaatan. Adalah kasih yang palsu. Ketaatan seorang sahabat itu selalu didorong oleh motivasi. Untuk apa? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Katakan amin. Kita tidak bisa ngaku sebagai Kristen. Tetapi kita terus menerus menjalani hidup yang berpusat pada diri sendiri. Kita terus melakukan kejahatan. Berpikir jahat, ngomong jahat. Berbuat jahat. Tidak bisa.
Saudaraku, menjadi Kristen itu berarti apa? Memusatkan pusat hidup kita dari diri sendiri kepada siapa? Kepada Kristus. Apapun yang aku punya itu milik Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai, silakan. Apapun yang aku lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Nah itu yang namanya seorang sahabat aku. Dia udah gak hitung-hitungan sama aku. Masa sekarang aku mau hitung-hitungan? Dampaknya ke hubungan kita dengan sesama. Kalau kita udah jadi sahabat Tuhan. Amin. Gak ada hitungan. Enggak berkenan. Dan gak mungkin bisa kecewa sama Tuhan. Setuju, katakan amin. Kalau hamba bisa kecewa loh. Wah, aku udah buat ini, buat itu. Aku udah segala macam. Kok aku gak dapat apa-apa? Jahat. Luka. Yang kedua, saudara. Ketaatan seorang sahabat itu bergeser. Nah ini saya sudah bahas ini. Ketaatan seorang sahabat itu bergeser. Dari harus menjadi apa? Menjadi rindu. Dari harus menjadi apa? Rindu. Seorang hamba itu taat karena ia terikat oleh apa? Oleh hukum, harus. Tapi seorang sahabat dia taat karena ia terikat oleh apa? Kasih, rindu. Saya rindu. Kayak misalnya, ya kan, memberi, melayani istri kita, saudara sama anak-anak, melayani, memberi, ya kan, nggak ada hitungannya. Bukan karena kewajiban loh, tapi apa karena apa? Karena kasih. Ya kan, dalam level sahabat, perintah Tuhan tuh tidak lagi dirasakan sebagai apa? Beban. Tapi sebagai ekspresi kasih aku, emang karena aku mengasihi Tuhan kok. Ya kan? Aku mengasihi Tuhan yang mengasihi aku lebih dahulu dan lebih besar. Yang ketiga, saudara. Ketaatan seorang sahabat itu dipahami sebagai apa? Sebagai kemitraan. Dalam apa? Misi untuk menyelesaikan amanat agung. Jadi fokus kita itu. Menyelesaikan amanat agung. Dengan menyebut kita sahabat. Yesus mengundang kita menjadi apa? Mitra kerjanya. Kita tidak lagi bekerja untuk dia. Hamba bekerja untuk dia, untuk Tuhan. Tapi sahabat bekerja sama dengan dia. Beda gak saudara? Kalau saudara bekerja untuk Tuhan, saudara akan minta, nuntut, gak dapat kecewa. Hubungannya dampaknya kepada sesama. Bagaimana hubungan kita sama Tuhan, itu dampaknya kepada sesama. Betul? Katakan amin saudara. Gak beda. Tapi kalau kita sahabat, saudaraku yang Yesus, ya kita bekerja apapun yang kita lakukan, ya kan? Kita bekerja bersama dia untuk apa? Menyelesaikan. Jadi ketaatan ini bersifat apa? Proaktif. Bukan pasif. Katakan amin. Saudara, saya akan berikan contoh beberapa orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan dipilih itu menjadi sahabat. Abraham. Betul saudara? Oh, Tuhan udah kenal ini sahabat bener. Akhirnya dia jadi bangsa. Dipakai Tuhan jadi bangsa segala bangsa. Menjadi bangsa yang besar. Siapa saudara masih ingat gak? Siapa sahabat Tuhan menurut saudara? Musa. Musa memiliki kedekatan yang sangat unik sama Tuhan. Kalau saudara baca di Keluaran 3 ayat 11. Itu dikatakan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada siapa? Sahabatnya. Jadi saya berdoa untuk saya pribadi ya. Sebelum khotbah ini udah. Jadi kalau misalnya kita sebagai sahabat Tuhan. Kita kalau doa bukan cuma kita ngomong, habis kita ngomong amin langsung lari, check out. Kita coba untuk ambil waktu sebentar, denger, tenang. Tuhan tuh mau apa? Itu juga bantu untuk kita tuh nggak gampang nggak reaksional. Wah langsung gitu. Itu latihan itu latihan disiplin itu ke sana. Katakan amin. Jadi kita lihat Musa tuh nggak cuma terima perintah loh dari Tuhan, tapi dia bisa dialog. Satu hari dia bisa berargumentasi sama Tuhan. Tuhan bilang, aduh ini bangsa tegar tengkuk ini.
kok sudah dibebasin dari Mesir segala macam malah nyembahnya berhala. Itu harta dari Mesir, 1 Mesir emas dibawa. Tujuannya kan untuk ke bait Allah, bangun. Malah dibikin lampet emas. Sudahlah aku binasakan semua saja Musa. Nanti aku bangkitkan bangsa yang lain, yang bangsa yang baru dari keturunanmu. Saking Tuhan. Karena dia sahabat. Dengar ya saudara? Dia bisa dengar perkataan Tuhan. Ya kan? Dia bisa dengar hati Tuhan lebih daripada perkataan Tuhan. Apa jawaban Musa? Jangan Tuhan. Gimana nanti orang Kanaan? Gimana orang Mesir? Ngomong nanti pandangannya. Tuhan Allah Israel yang membebaskan mereka keluar dari Mesir. Di padang gurun dibinasakan. Apa kata orang nanti? Ampuni mereka, jangan binasakan mereka. Itu kalau bukan sahabat tuh enggak mungkin. Urung langsung Tuhan. Ini sih sebenarnya bukan berarti Tuhan tuh asal sembarangan ngomong. Ini Alkitab tuh Alkitab yang jujur. Ngerti gak saudara? Katakan amin. Sebenarnya Tuhan tuh semua tes hati Musa. Ini sahabat beneran gak sih? Kalau aku ngomong cak ini. Kalau bukan sahabat kan bener Tuhan aku. Iya Tuhan aku juga capek sama mereka ini semua. Bunuh baik semua aku juga capek lah beliau. Ya kan biar dari anak-anakku keturunanku bela jadi bangsa besar. Kita harus jawabnya seperti itu. Betul gak saudara? Kalau kita bukan sahabat. Pokoknya balik ke kita baiklah semua. Musa enggak. Itu loh. Ini sahabat. Contoh-contoh sahabat itu seperti idak tentang dia. Walaupun dapat tawaran Tuhan lo yang nawar. Bukan yang lain. Kalau Tuhan nawar kita bilang iya. Musa bilang iya. Jadi itu. Tidak mungkin. Tapi Tuhan ini hatinya. Inilah Abraham. Sahabat, kapan? Tuhan udah gak minta-minta lagi sama dia. Perintah mereka kapan? Apa perintah terakhir Tuhan buat Musa? Apa Abraham? Saudara tahu? Kejadian 22. Itu perintah terakhir. Dari situ dia gak pernah minta lagi. Bawa anakmu yang tunggal itu. Pas dia ini kan, aku udah tahu hatimu. Ini sahabat bener. Kita kan gitu kan sama teman kan. Nah ini sahabat bener nih. Aku tahu kamu sahabat aku. Saya dapat gak? Katakan amin. Nah buat murid-murid. Sebelum dia tunjukkan kesetiaannya sebagai seorang sahabat. Sampai murid-murid itu. Ya kan. Kalau kriteria kita tidak masuklah sahabat. Long Yesus menderita lari galau mereka. Betul gak? Tapi Tuhan tuh Tuhan. Dia gak lihat saudaraku. Masa lalu kita. Dia gak lihat keadaan kita yang lemah hari ini. Dia lihat ke depan. Dia bilang sama murid-murid di dalam Yohanes 15 ayat 15. Ya kan? Kamu ini sahabat aku. Aku gak sebut kamu hamba, tapi sahabat. Yang ketika katakan amin. Dan betul, murid-murid Tuhan itu semuanya sahabat Tuhan. Betul ya saudara? Katakan amin. Lazarus disebut sahabat. Ya kan? Saudara kita, sahabat kita. Telah tertidur, tidak mati. Dia bisa nangis. Saudara mau jadi sahabat Tuhan? Amin. Taati Tuhan. Ya kan? Bukan cuma sekedar pas bandrol. Kadang ada orang-orang yang melayani Tuhan, sama Tuhan tuh kayak pas bandrol. Itu kan. Enggak ada. Kalau terlalu ini enggak ada. Nanti aku. Kalau Tuhan suruh walaupun itu mungkin. Reputasi kita. Akhirnya kita kena difitnah segala yang jahat. Segala macam. Coba taati aja. Pasti Tuhan lindungi kok. Yang percaya katakan amin. Ketaatan hamba adalah ketaatan apa? Tangan. Cuma perbuatan. Sedangkan ketaatan seorang sahabat adalah ketaatan apa? Hati. Jadi ada keintiman dan keselarasan visi. Tuhan Yesus rindu. Ya kan kita mentaati perintahnya bukan karena kita takut masuk neraka. Tetapi karena kita begitu mencintainya sehingga hati kita berdenyut seirama dengan hatinya. Katakan amin. Saudara diberkati, saudara mau jadi sahabat Tuhan? Kita bangkit berdiri. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaan
sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama. Tuhan, biarlah ya Tuhan, berikan kami hati untuk mau bergaul makin erat dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sahabat kami Tuhan. Jadikan kami sahabat-Mu ya Tuhan. Beritahu apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami Tuhan, dalam kota kami, bangsa kami Tuhan. Apa yang Kau mau buat, beritahu Tuhan. Tolong. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau belajar untuk terus bergaul intim dengan Tuhan. Kami mau menangkap dorongan-dorongan halus dari Roh Kudus. Kami mau taati itu. Makasih Tuhan Kau hadir di sini. Tuhan bicara buat kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa tenang, hening, supaya kami bisa dengar apa rencana-Mu, apa mau-Mu Tuhan buat kami lakukan. Kami sahabat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu yang serahkan mengambil roti, angkat roti saudaraku. Dan sudah dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari angkat kedua tangan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis per Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang mencipta permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.